Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kembali lagi di channelnya Abi. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian hari kiamat ya adik-adik ya, yang ada di Akidah Akhlak kelas 5, beriman kepada hari kiamat ya. Ini salah satu rukun iman ya. Tentunya adik-adik sudah hafal semua kan rukun iman. Nah, kita akan masuk pada bab hari kiamat. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari hari kiamat itu. Nah, hari kiamat adalah hari dimana ketika semua makhluk, semua makhluk itu tidak ada yang hidup lagi, jadi semuanya bakal hancur ya. Nah, kiamat sendiri diartikan secara ringkas adalah disebut juga hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari itu, kehidupan satu hari, tidak ada kehidupan setelah hari itu ya adik-adik ya. Jadi udah kiamat, udah pasti biasanya udah tidak ada kehidupan lagi. Dan saat itu udah pasti mati semua ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kehidupan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi lama banget ya kehidupan di sana. Jadi kehidupan kita di dunia ini sebentar ya, kalau dihitung-hitung tuh paling cuma 1,5 jam di akhirat ya. Karena kita umurnya juga tidak sampai 1000 tahun ya adik-adik. Oke. Dalil dari hari kiamat tuh apa sih? Ada yang hafal nggak? Nih, ada yang tahu nggak? Jadi dalilnya apa? Kita berdalil dengan surah Al-Qari'ah yang tentunya adik-adik insya Allah sudah hafal semua ya. Ya, kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya, artinya apa? Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, apa? Pada hari itu manusia itu seperti laron yang berterbangan ya. Jadi kayak laron, kalau kalian pernah lihat laron yang ada di rumah kalian tuh berterbangan seperti itu ya, kalang kabut semuanya ya. Itu seperti itu gambarannya. Saking dahsyatnya hari kiamat itu ya, kalang kabut semua urusan tuh. Wah, pada tidak peduli, yang ibunya udah lupa sama anaknya, yang anaknya lupa sama orang tuanya, yang punya saudara juga lupa sama saudaranya ya. Jadi mereka sibuk masing-masing untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wala takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, gunung-gunung itu dihamburkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Jadi kalau kalian lihat bulu yang kalian hambur-hamburkan, seperti itulah gunung nanti di hari kiamat ya. Nah, kita lanjutkan. Wa amma man saqulat mawazinuh. Nah, apa selanjutnya? Maka adapun yang orang yang berat timbangannya, kebaikannya itu ya, kebaikannya itu berat sekali timbangannya, artinya banyak pahalanya, suka bersedekah, tidak ada iri hati, kalau beramal hanya niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beramalnya juga sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan tuh, insya Allah kebaikannya akan berat ya. Nah, tidak ada kesyirikan di dalam dirinya ya. Nah, apa kata Allah selanjutnya? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, apa kata Allah? Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Artinya dia senang, Masya Allah ya. Dan selanjutnya apa?
Wa amma man khaffat mawazinuh. Apa itu? Maka dan adapun orang yang timbangan kebaikannya itu ringan sekali ya. Saking ringannya itu, yang berat malah kejahatannya ya, atau dosanya yang lebih banyak. Apa kata Allah selanjutnya? Fa ummuhu hawiyah, dan tempat kembalinya itu hawiyah. Nah, apa kelanjutan ayatnya? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dan tahu ndak kamu apa itu hawiyah? Nah, yaitu kata Allah di ayat selanjutnya, api yang sangat panas ya adik-adik ya. Jadi hari kiamat itu sangat sangat dahsyat sekali, sehingga sampai-sampai manusia itu seperti laron yang berterbangan saking dia mau cari tempat untuk selamat ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih tanda-tandanya. Nah, ini nih yang paling bagus nih, tanda-tandanya hari kiamat. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Yo, munculnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Itu contohnya apa? Misalnya kayak yang selama ini kan, dulu kan kita kalau kita sama orang ya, mau komunikasi sama orang itu harus pakai apa? Pakai burung merpati zaman dulu ya. Burung merpati itu diterbangkan, nerima suratnya pakai burung merpati. Terus berubah jadi apa? Jadi pakai kantor pos ya adik-adik ya. Pakai kantor pos tuh suratnya pakai pos, bisa nulis panjang-panjang akhirnya kan. Terus berubah dari kantor pos jadi apa lagi? Berubah jadi pager ya. Kalau adik-adik tahu pager, kalau kalian tidak tahu kalian bisa search di Google, nanti namanya pager tulisannya ya, pager, bukan pagar tanaman ya, tapi pager bacanya ya. Pager itu kalau kalian cuma bisa ngirim pesan doang, tapi tidak bisa balas pesan. Nah, selanjutnya mulai dikenal apa yang disebut telepon rumah. Nah, telepon rumah ya. Setelah telepon rumah, adanya kemudian handphone yang kalian gunakan saat ini. Handphone itu apa? Handphone yang handphone jadul itu ya, yang cuma bisa nelpon sama SMS, itu tidak bisa WA. Terus kita lanjutkan. Akhirnya sama kelamaan kalian bisa video call. Nanti mungkin di tahun-tahun yang akan datang mungkin kalian bisa mengirimkan diri kalian atau teleportasi kayak Doraemon gitu kan, pakai buka pintu kemana saja gitu ya. Nah, jadi saking itunya, tanda-tandanya itu salah satunya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan semacamnya itu ya. Nah, terus yang kedua, apa tanda-tandanya? Orang-orang yang telanjang kaki, tidak berbaju, serta penggala kambing berlomba-lomba bangun gedung. Jadi hal ini disebutkan gambaran dari Rasulullah, yaitu Allah akan memberikan kekayaan minyak kepada orang Islam, dan mereka berlomba-lomba hidup mewah, tidak peduli kepada orang yang lemah dan miskin. Jadi kalian kalau ada orang yang miskin itu ya, harusnya kita ada rasa iba untuk membantu, walaupun tidak seberapa ya, kita sedekahkan aja. Sama orang-orang yang lemah ya kita bantu, kita tolong. Karena apa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya. Adik-adik ya, jangan sampai kalian saling bermusuhan sesama muslim. Nah, tanda-tanda yang ketiga adalah benda keras yang berbicara. Itu wallahu alam seperti apa. Yang seperti ini adalah hal-hal gaib, tentunya hal yang akan terjadi ya. Jadi kita tidak bakal bisa tahu kecuali wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sampaikan ke kita, maka wajib diimani. Karena apa? Karena petunjuknya langsung dari Allah. Tetapi untuk menafsirkannya kita butuh penjelasan dari para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah. Tentunya itu dari mana? Di hadis Rasulullah. Nah, benda keras berbicara ini maksudnya seperti apa? Ya, ini ada yang menafsirkan bahwa seperti handphone ya. Tentunya benda keras yang bisa bicara kan? Handphone bisa bicara, radio, TV. Nah, itu salah satunya. Nah, tapi
bukan berarti kita tidak boleh, wah ini tanda-tanda kiamat ini adalah HP segala macam, lalu kita tidak mau pakai HP. Salah ya. Jadi itu tergantung pada penggunanya. Ketika kalian punya alat-alat yang canggih namun kalian gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka alat-alat itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa kalian menggunakan alat-alat itu menjadi sebuah pahala. Mereka akan jadi saksi nanti bahwa oh dia ini pakai TV-nya buat apa? Buat nonton yang bermanfaat, misalnya untuk membelajar, atau gunakan radionya untuk apa? Untuk mendengarkan siaran-siaran pengajian. Nah, seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, yang keempat apa? Ini yang paling berbahaya. Ilmu agama akan diangkat ya. Jadi salah satunya apa? Ilmu diangkat itu yaitu kematiannya para ulama. Jadi ulama-ulama itu, ustaz-ustaz, kiai-kiai, nah ketika mereka wafat kita harus sedih. Kenapa? Karena itu salah satu tanda-tanda hari kiamat ya adik-adik ya. Nah, lalu, nah ini kenapa banyak diangkat? Cara Allah mengangkat ilmu agama ya salah satunya begitu. Nanti dibiarkan ya mereka orang-orang yang tidak paham agama untuk menjadi seorang tokoh agama. Akhirnya mereka berfatwa sesat dan menyesatkan ya. Hati-hati ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Laki-laki yang mirip dengan wanita, tapi wanita mirip laki-laki. Nah, ini hati-hati ya. Jadi cara berpakaian kalian jangan seperti menyerupai perempuan ya. Yang laki-laki misalnya pakai rok itu kan tidak boleh, atau laki-laki pakai jilbab ya, jangan ya. Ini karena ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Terus wanita seperti laki-laki atau mirip laki-laki ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau wanita mirip laki-laki itu gimana itu, masa perempuan pakai kopiah gitu kan, tidak cocok ya. Nah, yang nomor 6 adalah lahir generasi yang mempertahankan kebenaran, yaitu betapapun rusaknya dunia ini akan muncul generasi yang memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi tetap akan ada orang-orang yang berpegang teguh di jalan Allah nanti. Nah, itu adalah tanda-tanda secara umumnya adik-adik ya. Nanti akan ada tanda-tanda khususnya, yaitu munculnya Dajjal ya, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat itu. Dajjal adalah pemimpinnya orang-orang kafir ya. Dia bertumbuh sangat besar, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah ya. Di keningnya ada tulisan kafir. Nah, adapun yang di tulisan di keningnya ada tulisan kafir, itu ada pendapat ulama bahwa yang bisa melihatnya hanya orang-orang yang beriman. Jadi di keningnya itu biasa aja kayak manusia biasa, tapi orang yang beriman tuh bisa ngelihatnya, itu tulisannya ada kafir gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia nggak bisa ngelihatnya ya. Terus bermata satu. Nah, ini yang banyak salah pahamnya ketika dikatakan bermata satu, dikiranya matanya ada 3 di jidat satu ya, padahal nggak demikian. Jadi matanya itu buta sebelah. Bermata satu di situ maksudnya adalah buta sebelah ya adik-adik ya. Nah, jadi ini rupanya menjelaskan supaya lebih jelas gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah turunnya Nabi Isa untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah riwayat ya diceritakan bahwa Nabi Isa itu akan turun untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membebaskan pajak. Dalam riwayat lain bahwa beliau juga akan membunuh babi-babi. Jadi seperti apa tafsirnya itu kita cukup imani dulu. Kalau kalian atau kita belum dapat ilmunya sampai ke sana, kalian cukup imani ayat-ayat yang seperti ini ya, atau hadis-hadis seperti ini. Karena begitu kalian berpikir wah ini begini, nanti bakal salah sampai kalian temukan ayat yang menjelaskan ayat ini ya. Lanjutkan. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu 2 suku bangsa yang akan membinasakan dunia ya. Ya, ini bisa kalian cari tahu, Ya'juj dan Ma'juj itu ada di dalam kisahnya Zulkarnain. Nah, oke, lanjut. Kita lanjutkan ke munculnya Dabbah. Dabbah itu dalam bahasa Arab itu jenis binatang yang melata yang dapat bicara dengan manusia ya. Jadi kalau binatang melata itu biasanya disebut seperti ular bisa ya, atau reptil lah, seperti itu. Pokoknya ini
Tidak dijelaskan secara rinci seperti apa binatangnya, hanya disebut dabbah dalam bahasa Arab, sejenis binatang melata yang dapat bicara dengan manusia. Oke, kita lanjut. Yang paling jelas dan nampak khusus, tanda-tanda khusus hari kiamat adalah terbitnya matahari ya dari tempat terbenamnya, yaitu di mana? Kalau kita di Indonesia, berarti terbitnya di barat. Itu salah satu tandanya akan kiamat ya. Jadi kalau matahari udah terbit di sana, nah, itu tanda-tandanya udah tanda mau kiamat ya hari itu. Oke. Dalam sebuah riwayat juga, kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Jadi, sampai dalam sebuah riwayat tuh, pohon itu, atau ada pohon-pohon tuh, orang Yahudi itu sembunyi di balik itu, pohon itu bilang, sini ada orang Yahudi nih, bunuhlah dia. Nah, gitu. Kecuali satu pohon. Pohon Gorgot namanya ya. Itu, pohon itu hanya pohon itu tidak akan memberitahukan orang Yahudi kalau orang Yahudi bersembunyi di situ. Nah, itu sekian penjelasannya ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun kalau ada kekurangan, mungkin kalian bisa cari referensi-referensi yang lain. Kekurangan itu dari saya pribadi dan dari setan itu ya. Abi akhiri subhanakallahumma wa bihamdika.